Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat tanggal 2 Oktober 2020, hari biasa dalam pekan biasa yang ke-26, bertepatan dengan peringatan wajib para malaikat pelindung. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 18, ayat 1 sampai dengan 5 dan ayat 10. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Lalu Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka dan berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah salah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga." Saudara-saudari yang terkasih, di dalam masyarakat seringkali anak-anak itu dipandang sebagai warga kelas 2, dipandang sebagai sekedar beban, dan sering diabaikan atau dilecehkan. Namun dalam kerajaan surga, mereka warga kelas 1. Pada kenyataannya, sifat seperti anak-anak syarat mutlak untuk dapat masuk ke dalam surga. Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius 18 ayat 3. Bagi Yesus, anak-anak adalah model kesucian dan kerendahan hati yang harus dihargai, dihormati, dan dilindungi. Bahkan, Yesus sendiri merendahkan dirinya untuk masuk ke dalam dunia ini sebagai seorang anak kecil. Saudara saya terkasih, mengapa model anak-anak menjadi syarat mutlak agar dapat masuk ke dalam kerajaan surga? Barangkali kemampuan anak-anak kecil untuk melaksanakan perintah Allah untuk mengasihi Allah dan sesama. Anak-anak kecil kelihatannya menerima tanpa syarat, tersenyum tanpa alasan, mengampuni dan melupakan dengan mudah, dan menaruh kepercayaan tanpa mencoba mengetesnya terlebih dulu, menerima apa yang dikatakan orang-orang dewasa dengan mudah. Saudara-saudari yang terkasih, Kitab Suci menempatkan kehormatan bagi anak-anak kecil dalam kerajaan Allah, lalu mengkaitkan anak-anak kecil dengan keharmonisan zaman yang akan datang. Misalnya Nabi Yesaya menggambarkan Firdaus sebagai sebuah tempat di mana seorang anak kecil akan bermain-main dekat liang ular tedung, tanpa dilukai, malah memiliki kuasa atas hewan atau binatang yang kejam seperti serigala dan macan tutul dan lain sebagainya. Sementara Injil hari ini mengharapkan kita mempertimbangkan sifat anak-anak diri kita sendiri dalam hidup sebagai seorang beriman. Saudara saya terkasih, memang warta Injil hari ini mengajarkan arti peranan seorang anak kecil. Sikap seorang anak kecil menjadi teladan untuk masuk kerajaan surga dalam hal kerendahan hati, kesederhanaan, ketergantungan diri seluruhnya kepada orang tua dan kepolosannya. Ia tidak memikirkan yang serba tinggi bagi dirinya, tetapi cukup sebagai anak kecil tenang tidur di pangkuan ibunya. Kepada merekalah Yesus menaruh kasih. Nah, saudara saya terkasih, Santa Teresia kecil mengajarkan jalan kecil, yaitu jalan kerendahan hati bagi kita. Ia percaya dan membuktikan dalam hidup Yesus sendiri
bahwa dalam menjalani hidup seperti anak kecil, ia cepat mencapai kematangan rohani. Sebab Tuhan sungguh menyambut jiwa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Bapa seperti seorang anak kecil. Saudara-saudara yang terkasih, kita dapat belajar kerendahan hati yang dimiliki seorang anak kecil untuk masuk kerajaan surga. Kerendahan hati merupakan suatu kebajikan di mana seseorang hidup apa adanya tanpa berpura-pura dan semata-mata hidup untuk menyenangkan hati Allah. Kesempurnaan dimulai dengan menghadapi kenyataan dengan jujur. Dan inilah yang dimaksudkan dengan kerendahan hati seorang anak kecil. Ya Tuhan Allah, semoga aku sebagai orang beriman mau meneladan anak-anak dalam hal menghayati imanku, yaitu sungguh-sungguh percaya kepadamu dan senantiasa menaati apa yang menjadi perintah-Mu. Curahkanlah roh kuat kuasa-Mu, sehingga aku dimampukan untuk menjalankan apa yang Kau kehendaki dari diriku. Amin.